Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Jumat, tanggal 9 Juli. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, ucapkan syukur atas segala kebaikan dan cinta Tuhan yang senantiasa kita alami setiap hari. Marilah kita mempersembahkan intensi kita masing-masing. Apa saja yang mau kita sampaikan kepada Tuhan dalam misa ini. Selain intensi pribadi dari saudara sekalian, intensi yang disiapkan di sini berdoa untuk yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan yang mungkin dialami, yang sudah dialami oleh mereka-mereka yang sudah merayakan ulang tahun pada hari ini. Secara khusus saya ingat Kakak Bernadette Iriani yang merayakan ulang tahun yang ke-67 hari ini. Semoga Tuhan memberi dia kesehatan jiwa raga, secara khusus di saat ini virus corona merajalela. Semoga Kakak Bernadette selalu dijaga dan selalu beroleh kekuatan. Juga yang merayakan ulang tahun tabisan imam, konfrater kami di komunitas ini. Hari ini dia merayakan 51 tahun sebagai imam. Tahun lalu dia merayakan pesta emasnya, dan hari ini dia merayakan yang ke-51. Semoga dia tetap sehat dan tetap semangat melayani sesama dalam komunitas ini, secara khusus mereka yang datang retret di rumah retret di sini. Juga kita berdoa untuk mereka yang sakit. Begitu banyak yang sakit saat ini. Ada yang sakit karena virus corona, ada yang juga sakit bawaan. Kita berdoa khusus untuk mereka yang merayakan, yang menderita sakit corona, virus corona. Dan secara khusus saya berdoa untuk Pak Yap Liongji, Ibu Siane, Pak Beni, Pak Stephen, Pak Jamri, Kakak Leo. Juga berdoa untuk Suster Ludovika, Indri, Kak Don Hargen, Pater Goris Niti, Om Petrus Ampat, dan adik Bapak Jo. Kita juga berdoa untuk keluarga Danka, keluarga Kung, keluarga Raden Surat. Berdoa untuk semua penderma kita masing-masing yang selalu mendoakan kita, yang selalu memberi kita nasihat, teguran apa saja yang menarik, yang positif untuk kita. Dan juga mereka-mereka yang senantiasa sensitif untuk membantu sesama, memberi bantuan finansial, material. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kebaikan mereka ini. Juga berdoa untuk grup-grup rohani yang selalu menawarkan renungan-renungan untuk kita semua dan juga membacakan firman Tuhan setiap hari untuk kita. Semoga kita selalu memanfaatkan tawaran ini agar iman kita selalu kuat dan Tuhan selalu memberkati kita. Kita berdoa untuk mereka yang meninggal dunia. Mungkin ada anggota keluarga kita yang meninggal akhir-akhir ini. Marilah kita persembahkan mereka semua. Semoga Tuhan memberi mereka istirahat yang kekal dan boleh bergabung bersama para kudus di surga. Kami ingat Li Kiang Kyong, Bapak Yohanes Asri Sumani, intensi dari Frater Fridolin, mohon keselamatan kekal bagi arwah Bapak Donatus Ngadas, Ibu Bibiana Sihung, Bapak Yosef Landur, dan dari Frater Yosef Haritmas yang di kiri saya, juga mohon berkat dan keselamatan bagi jiwa omnya yang juga bernama Yosef Haritmas dan nenek Bernarda Haritmas. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu.
dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mengikuti situasi dunia, nilai-nilai Kristiani tetap mengalami kesulitan untuk diterapkan secara bebas. Begitu banyak orang yang juga menantang mereka-mereka yang menawarkan nilai-nilai Kristiani dalam hidup kita. Marilah pada kesempatan ini kita berdoa bagi kita semua yang adalah dengan cara kita masing-masing mewartakan dan menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Semoga Tuhan senantiasa memberi kita kekuatan, kesabaran, dan kalau kita mengalami kesulitan, datanglah kepada Dia yang adalah sumber kekuatan kita. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga kami Kau resapi dengan Roh Kudus, agar kami dapat mewartakan belas kasih-Mu, serta memasang lambang kesetiaan-Mu, damai sejahtera bagi semua orang yang berkenan di hati-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada waktu itu berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya kurban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Bersabdalah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, "Yakub, Yakub," sahutnya, "Ya Tuhan." Maka bersabdalah Allah, "Akulah Allahmu, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Maka berangkatlah Yakub dari Beersheba. Anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka naik kereta yang dikirim Firaun untuk menjemput. Mereka juga membawa ternak dan harta benda yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir.
Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosyen menemui ayahnya. Dan sementara itu, sampailah mereka ke tanah Gosyen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosyen, mendapatkan ayahnya Israel. Ketika Yusuf bertemu dengan ayahnya, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang aku boleh mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrain. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mengetahui hari hidup orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu sewaktu ditimpa kemalangan, dan pada hari-hari kelaparan mereka akan menjadi kenyang. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi. Sebab Tuhan mencintai kebenaran dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang berbuat jahat akan binasa, dan anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Roh kebenaran akan datang dan mengajar kalian segala kebenaran. Ia akan mengingatkan segala yang telah kunyatakan kepadamu. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati."
Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan dulu. Nilai-nilai Kristiani tetap ditantang sampai saat ini oleh dunia, oleh manusia. Teman kelas saya pernah ditangkap oleh satu kelompok ekstrim. Dia seorang pastor, ditangkap masuk ke dalam hutan lebat. Dan di sana mereka menganiaya dia. Dan mereka memaksa dia untuk mengingkari imannya. Mengingkari apa yang diajarkan Kristus. Lalu teman saya tanpa takut sedikit pun katakan kepada mereka bahwa ini satu tugas mulia yang harus saya jalankan, yang diminta, yang disampaikan oleh guruku, yaitu mewartakan Injil, mewartakan nilai-nilai Injili kepada siapa saja. Salah satu contohnya mendoakan kamu-kamu seperti ini. Mendoakan dan sudah itu harus mengasihi musuh-musuh. Mendoakan mereka yang menganiaya. Termasuk kalian yang menganiaya saya saat ini. Silakan menganiaya saya sampai saya dibunuh juga. Saya tidak akan membalasnya. Dan dia sama sekali tidak takut sedikit pun menyampaikan pesan-pesan Injil, pesan-pesan Kristus kepada mereka ini. Seperti yang dikatakan Kristus dalam Injilnya saat ini yang sudah kita bacakan, kata Yesus, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala." Dan teman saya ini merasakan bahwa dia adalah domba yang tak berdaya, yang hadir di tengah serigala. Dan mereka-mereka yang menganiaya dia, boleh dikatakan adalah serigala yang dihadapi oleh teman saya ini. Teman saya diinjak-injak, ditendang. Dia betul-betul tidak berdaya lagi. Dan pada malam hari sekitar jam 2 pagi, teman saya sepertinya dibangunkan oleh seseorang. Dia membuka mata
Tadinya matanya sudah bengkak semuanya, tidak bisa melihat lagi. Tetapi pada saat itu juga satu sinar masuk ke dalam mata teman saya ini. Dan dia melihat cahaya. Dan kemudian dia merasa ada kekuatan dalam dirinya. Dia bangun. Dan kemudian jalan pelan-pelan. Dari pelan-pelan, kemudian dia semakin cepat keluar dari hutan itu. Tanpa diketahui oleh para yang menyandra dia. Itulah pesan Injil hari ini. Katakan, pada saat yang sama, di saat kamu dipukul, dianiaya, kamu tak berdaya, tidak tahu bicara lagi, akulah yang akan berbicara, yang masuk lewat mulutmu, kata-kata yang keluar, dan kata-kata itu adalah kata-kataku. Roh Kudus yang selalu membantu. Jadi pada saat yang sama itu, teman ini sewaktu menseringkan pengalaman imannya, dia mengatakan bahwa benar apa yang dikatakan Tuhan, bahwa di zaman kita sekarang begitu banyak tantangan yang dialami di saat kita menawarkan nilai-nilai Injili. Nilai-nilai Injili sama seperti contoh saling mengasihi, mendoakan mereka yang menganiaya kita, mengampuni mereka-mereka yang melakukan keburukan terhadap kita, membalas keburukan orang dengan kebaikan. Dan itulah yang dibuat dari teman ini. Dia tidak mencaci maki mereka, tetapi dia hanya mau meneguhkan mereka bahwa dia akan tetap mendoakan mereka. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, mungkin terkadang kita juga mengalami situasi yang sama, bagaimana kita ditantang, dicaci maki oleh orang-orang lain karena kita mewartakan nilai-nilai Injil, ajaran Kristus kepada yang lain. Di saat kita ditantang seperti itu, maju terus, berdoalah pada mereka, berdoalah untuk mereka-mereka itu. Karena pesan Injil juga, khususnya bacaan pertama tadi, refrain di situ dikatakan, orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Teman saya ini mengalaminya. Dia termasuk orang yang benar. Dan pada akhirnya dia diselamatkan oleh Tuhan. Dia keluar dari hutan itu dan kembali lagi ke parokinya untuk meneruskan tugas mulianya mewartakan kerajaan Allah. Kita berdoa semoga kita pun tetap mengalami kekuatan di saat kita mengalami tantangan hidup. Dan bersabarlah karena Tuhan selalu membela kita di saat kita mengalami kesulitan. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, berkenanlah menerima kami dan bersabda kepada kami melalui roti dan anggur ini, lambang perjanjian-Mu dengan kami. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami dan kabulkanlah semuanya, secara khusus yang kami ingat dalam misa ini, orang-orang sakit ya Tuhan, dan orang yang merayakan ulang tahun. Semoga persembahan kami ini berkenan kepadamu dan mendatangkan keselamatan bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu. Dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh Kudus, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus Hormat, serta para imam, diakon, biarawan, biarawati, semua pelayan sabdamu, dan juga umat-umat kesayanganmu. Tuhan, dengarkanlah intensi kami hari ini. Berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun ya Tuhan. Secara khusus saya ingat Kakak Bernadette Iriani, dan juga yang merayakan ulang tahun tabisan. Saya ingat Pater Franz Pora, konfrater kami di komunitas ini. Juga mereka-mereka yang sakit ya Tuhan, jamalah mereka semua. Yap Leong Ji, Chanel, Benny, Stephen Jemri, Leo Ludovika, Indri, Kak Don Hargen, Pater Gurus Niti, Om Petrus Ampat, adik Bapak Jo. Tuhan, jamalah mereka semua. Dan juga teman-teman kami yang lain yang tak sempat kami sebutkan nama mereka. Begitu banyak yang kena virus corona pada saat ini. Ada yang sudah meninggal, ada yang masih berjuang. Tuhan, dampingilah mereka, berilah mereka kekuatan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat konfrater kami, keluarga Arnoldus Jansen, yang hari kematian mereka akan peringati pada hari ini. Pater Josef Wilhelm dari Jerman, Pater Alois Klopper dari Jerman, Uskup George Novak dari Argentina, Pater Julius Abri dari Jepang, Bruder Gabriel Adam Hubert dari Chile, Pater Siegfried Wegler dari Jerman, Pater Helmut Hilper dari Jerman, saudari-saudari kami SSPS Suster Amelia dari Jerman, Suster Mariana dari Jawa, Suster Irmentrud dari Austria, SSPS AP Suster Maria Longina dari Cordoba, Suster Maria Gertrud dari Bad Ribuk, dan juga Li Kyong, Yohanes Astri Sumani, Bapak Donatus Meras, Ibu Bibiana Sihung, Bapak Yosef Landur, Om Yosef Karitmas, Nenek Bernarda Haritmas, dan mungkin ada juga teman-teman kami di luar sana yang mengikuti misa ini punya intensi untuk yang sakit, untuk yang sudah meninggal, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restulah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau tidak jauh daripada kami,
setiap kali kami berkumpul atas nama Yesus, lambang kasih setiamu. Semoga kami kau jiwai dengan semangatnya, agar mampu membuktikan di dalam hidup kami segala teladan yang telah diberikannya. Tuhan, berkatilah mereka-mereka yang sakit, baik karena corona maupun karena sakit bawaan. Jamalah mereka semua ya Tuhan. Berkatilah para penderma kami di mana saja mereka berada. Semoga kebaikan mereka selalu diberkati. Segala usaha mereka selalu diberkati. Dan berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Baik yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun tabisan atau pernikahan suci. Dan bagi yang mereka sudah meninggal ya Tuhan, berilah mereka istirahat yang kekal dan kekuatan hiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Semua doa ini ya Tuhan, kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita semua di